Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Penawal Azizi sebagai mekanik dan kameramen kita Farhan Setiawan. Perkenalkan saya Febri Andrigadi sebagai moderator di kelompok 4. Perkenalkan nama saya Fahmi Putra dari kelompok 4 juga sebagai penulis. Kita lanjut pemeriksaan engine lampu pada nyalakan kunci kontak on, lalu kita lihat ke ini lampu engine lamp dalam kondisi nyala. Ya, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan relay EVI. Ini contoh relay EVI. Ada 4 soket. Terdapat 4 terminal. Pertama ada terminal 87, 85, 86, dan 30. Terminal 85, 86 itu ke baterai. Ini ke baterai berwarna merah sama kabel hitam. Bebas maupun merah atau kabel hitam kita masukkan ke terminal 86 sama 85. Untuk pengecekan ke 30 sampai sama 87. Sebelum mengukur atau memeriksa relay EVI, kita baca di manual book. Ini sudah terbaca standarnya 10 kilo ohm atau lebih tinggi. Menggunakan alat multimeter. Kita pasang ke baterai. Jangan sampai salah, yang kabel merah ke terminal positif, yang hitam ke terminal negatif. Nyalakan ke ohm. Hasil pemeriksaannya 1,2 ohm. Ya, lanjut ke pemeriksaan sensor posisi throttle atau yang disingkat TPS. Kita harus mengetahui cara mengukur TPS atau throttle position sensor. Pertama, lepaskan konektor sensor pada posisi throttle T1.
Kedua, ukur tahanan antara terminal-terminal dari sensor posisi throttle. Standarnya jika tertutup penuh 0,3 sampai 5,8 kilo ohm. Yang kedua, terbuka penuh 1,98 sampai 9,16 kilo ohm. C. Hubungkan kembali konektor posisi throttle. Kita ukur menggunakan multimeter. Pertama, tadi lepaskan throttle, sensor throttle. Halo. Ini dalam kondisi tertutup penuh, berarti yang positif di bagian kiri. Hasil pemeriksaan yaitu tujuh koma kita lepas sensor TPS. Kemudian multimeter ke ohm. Sudah terarah. Ini dalam kondisi throttle tertutup, berarti plus di kiri dan yang di tengah. Hasil pemeriksaan 0,7 kilo ohm. Hasil pemeriksaan tadi 0,7 berarti masih dalam kondisi baik. Pasang kembali sensor TPS. Pastikan terpasang dengan benar. Kita lanjut pemeriksaan pada MAPS atau manifold atau sensor tekanan absolute manifold atau yang bisa disingkat MAPS. Pada langkah pertama yaitu lepaskan konektor sensor tekanan absolute manifold. 2. Putar switch pengapian ke on. Maksudnya ini yaitu kontak pada posisi on. Gunakan voltmeter untuk voltase antara terminalnya. Standarnya yaitu 4,5 sampai 5,5 volt.
Setelah hasil terbaca, putar switch pengapian ke off. Hubungkan kembali konektor sensor tekanan absolut manifold. Tuh. Ya, langsung kita ukur pemeriksaan pada panel ABS. Pertama tadi yaitu melepas sensor langkah kedua yaitu menyalakan kunci kontak. Langkah tiga, lalu mengukur dengan volt arus besek atau bolak-balik. Posisikan kabel merah di bagian kiri dan hitam di bagian kanan. Hasil pemeriksaan lima koma nol. Berarti tadi standarnya yaitu 4,5 sampai 5,5. Ini ya pemeriksaan 5 kV, berarti masih baik. Lanjut ke setelah pemeriksaan, pasang kembali sensor ABS. Dan kunci kontak off-on kembali. Ya, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan injektor bahan bakar assembly atau pemeriksaan tahanannya. Ya, kemudian kita periksa injektor bahan bakar assembly atau periksa tahanannya. Pertama, lepaskan konektor injektor pada bahan bakar F8, F9 dan F10. B. Ukur tahanan antara terminal-terminal dari setiap konektor. Standarnya yaitu 12 ohm pada suhu 20 derajat. Hubungkan kembali konektor injektor baru. Karena melepas sensor bisa langsung ke bagian mobil, kita sampel menggunakan contoh sampelnya menggunakan alat multimeter, arahkan ke ohm. Hasil pemeriksaan 15,2. Berarti ini tidak sesuai standar ya, karena kondisi di ruangan suhu ini melebihi 20 derajat Celcius, jadi tidak apa-apa.
Nah, setelah pemeriksaan injektor, kita lanjut ke penggunaan diagnosis scan tool atau disebut scanner. Pertama, kita pasangkan biasanya pada bagian di bawah setir mobil. Pastikan terpasang dengan tepat. Pertama, kita akan membaca kode kerusakan atau DJT dan melakukan perbaikan yang terjadi pada mesin. Kita tunggu sampai nyala. Kita buka aplikasinya untuk pembacaan kerusakan pada mesin. Pertama kita pilih Asia, jenis mobil Avanza Toyota ini. Daihatsu. Pertama kita Asia, lanjut ke jenisnya yaitu Daihatsu. Lalu OK. Storia. Kita baca kode kerusakan atau DTC. Ini terjadi pada intercom manifold pressure sensor. Kita cek pada engine. Jadi kalau ada masalah tadi pada saat pengukuran TPS, MAPS, sensornya belum terpasang dengan sempurna. Setelah itu kita hapus dahulu clear atau clear fault memory. Kemudian kita cek lagi apakah ada kerusakan.
ada kerusakan berarti sudah baik. Ya, lanjut ke pembacaan data leads atau surat data. Kemudian kita cari di pertama engine speed. Kita spark ADV. Air. Saya pendingin, air pendingin. Ini sudah. Saya pendingin sudah biar water tempat. Setelah itu kita nyalakan dahulu mesin. Kenapa gue Pep? Setelah kondisi mesin nyala, kita lanjut pengecekan pada scan. Ya, ini sudah terbaca, tinggal ditulis di job. Ya, setelah pembacaan kita hapus kembali hasil tadi. Ya, begitulah pembacaan data leads atau surat data pada